Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Iskandar, NPM 211230095, kelas 21B, mahasiswa S2 Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau ULBI. Kali ini saya akan membahas terkait asesmen tengah semester untuk mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Baik, kita masuk soal nomor 1 dengan pertanyaan, jelaskan prosedur ekspor salah satu jenis produk furniture. Jawabannya, untuk soal nomor 1 ini saya memilih contoh produknya meja kayu, yaitu ada beberapa prosedur untuk ekspor meja kayu. Yang pertama, persiapan dokumen dan legalitas usaha, diantaranya memiliki izin usaha ekspor, diantaranya NIB, SIUP, atau TDP. Yang berikutnya, terdaftar sebagai eksportir in trade atau situs Kementerian Perdagangan, kemudian memiliki sertifikat fee legal dari SVLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, wajib untuk produk berbahan dasar kayu. Prosedur kedua itu penawaran dan kontrak dagang, yaitu diantaranya mengirimkan penawaran ke buyer di luar negeri, kemudian menyepakati kontrak ekspor atau sales contract atau purchase order berisi harga, jumlah, cara pembayaran, waktu pengiriman, dan lain sebagainya. Prosedur yang ketiga itu produksi dan pengemasan, yaitu diantaranya meja diproduksi sesuai sertifikasi, yang kemudian barang dikemas dengan standar ekspor untuk mencegah kerusakan selama pengiriman. Untuk prosedur keempat, itu adanya pengurusan dokumen ekspor, diantaranya adanya invoice dan packing list, kemudian bill of lading atau BL atau airwell bill, pemberitahuan ekspor barang PEB via sistem INSW, kemudian sertifikat asal barang atau CEO jika diperlukan, kemudian sertifikat fumigasi jika dibutuhkan. Prosedur kelima yaitu pemuatan dan pengiriman, di mana barang dikirim ke pelabuhan dan dimuat ke kapal sesuai dengan jadwal keberangkatan. Kemudian, Bea Cukai memeriksa dan memberikan izin ekspor atau NPA atau nota pelayanan ekspor. Yang prosedur keenam atau terakhir yaitu proses pembayaran. Proses pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, misalkan melalui LC, Letter of Credit, atau dengan TT atau Telegraphic Transfer. Itulah soal jawaban untuk nomor 1. Baik, kita masuk ke soal nomor 2 dengan pertanyaan, berdasarkan soal nomor 1, jelaskan kategori barang ekspor tersebut, pos tarif atau HS, dan sebutkan satu negara tujuan ekspornya. Jawabannya yaitu, kategori barang ekspor yaitu produk furniture berbahan kayu. HS code atau pos tarifnya dengan contohnya 9403.030.10, yaitu meja dari kayu untuk keperluan rumah tangga. Negara tujuan ekspornya yaitu Amerika Serikat atau AS, merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor furniture dari Indonesia. Itulah soal untuk nomor 2 dan jawabannya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Jika kapal terlambat datang 2 hari dari jadwal yang seharusnya, pihak mana yang harus bertanggung jawab? Bagaimana solusi yang Anda berikan? Berikut jawabannya untuk soal nomor 3. Yang pertama, pihak yang bertanggung jawab. Biasanya yang bertanggung jawab adalah shipping line atau perusahaan pelayaran yang bertanggung jawab atas keterlambatan kapal. Namun tanggung jawab juga tergantung pada kontrak pengiriman atau Incoterms yang digunakan. Jika memakai FOB, keterlambatan setelah barang dikirim ke pelabuhan adalah tanggung jawab buyer dan shipping line. Solusinya yaitu koordinasi dengan shipping line untuk mendapatkan klarifikasi dan estimasi kedatangan. Jika keterlambatan menyebabkan kerugian, misalnya penalti dari buyer eksportir dapat yang pertama mengajukan kompensasi ke shipping line agar tidak mendapat penalti keterlambatan. Kemudian bernegosiasi dengan buyer agar memahami dan memberikan toleransi waktu. Kemudian untuk jangka panjang disarankan untuk mencantumkan atau delay clause dalam kontrak dagang. Berikut adalah jawaban untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 4 dengan pertanyaan, PT Sisa Jadi Kaya adalah perusahaan yang mengumpulkan berbagai barang bekas untuk didaur ulang. Dalam rangka uji coba, perusahaan menabur logam dari sisa-sisa aluminium yang kemudian dicetak menjadi pintu kamar mandi. Apabila pintu tersebut diekspor, maka perusahaan dapat menggunakan origin kriteria apa? Jelaskan sesuai teori. Jawabannya adalah, dalam konsep perdagangan internasional, ketika PT Sisa Jadi Karya mengekspor pintu kamar mandi yang terbuat dari logam daur ulang atau misal aluminium bekas,
Maka untuk membuktikan bahwa produk tersebut berasal dari Indonesia dan bisa menikmati fasilitas preferensi tarif misalnya dalam kerangka FTA seperti FTA atau lainnya, mereka harus memenuhi kriteria asal dagang (origin of criteria). Kemudian berdasarkan teori aturan barang atau rules of origin, perusahaan dapat menggunakan kriteria asal barang atau wholly obtained of purchase atau WO, namun lebih tepatnya dalam kasus barang dari bahan daur ulang, kriteria yang umumnya digunakan adalah substantial transformation change in tariff classification atau CTC atau proses kriteria. Yang pertama adalah substantial transformation atau CTC, change of in tariff classification. Barang yang tidak sepenuhnya diperoleh dari satu negara karena bahan bakunya seperti aluminium bekas mungkin berasal dari berbagai sumber. Dapat dianggap berasal dari Indonesia jika mengalami proses transformasi substansial di Indonesia, misalkan secara scrap aluminium dilebur kemudian dicetak menjadi pintu kamar mandi. Proses tersebut dianggap substantial transformation karena barang bekas yang awalnya tidak dapat dilebur sebagai pintu, misalkan mengutuk HS code-nya 7602 untuk aluminium scrap. Setelah diproses berbuah menjadi barang jadi berbeda, misalkan HS code 7615 untuk pintu aluminium. Jika terjadi perubahan klasifikasi tarif yang signifikan, maka barang dapat diklaim sebagai berasal dari negara tersebut, dalam hal ini Indonesia. Kedua adalah proses kriteria atau spesifikasi produk daur ulang. Dalam beberapa perjanjian perdagangan, misal RCEP atau A3GA, ada pengakuan atas proses daur ulang sebagai kriteria asal jika proses di negara pengekspor menghasilkan produk baru dengan menggunakan atau karakteristik berbeda dari bahan baku asal. Kesimpulannya, untuk PT Sisa Jadi Kaya, origin kriteria yang dapat digunakan adalah Substantial Transformation atau CTC atau Change in Tariff Classification. Karena bahan baku logam bekas diproses secara signifikan melebur dan mencetak ulang hingga menghasilkan produk baru, yaitu pintu kamar mandi dengan fungsi dan klasifikasi tarif yang berbeda. Jika ekspor dilakukan ke negara dengan FTA tertentu, maka Sisa Jadi Kaya perlu menyesuaikan berkas origin perjanjian tersebut, misalkan ASEAN, Cina, FTA, RCEP, dan lain-lain. Namun prinsip CTC untuk manufaktur substansial biasanya diakui secara luas. Itulah jawaban untuk nomor 4. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan terkait ATS tengah semester ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun untuk orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.